Oke, kita akan mulai videonya, video doi Diary of Irfan Aziz bersama saya teman-teman di dalam sebuah konten episode berapa saya lupa, tapi ini seperti part ke-7 di mana part di kali ini akan menampilkan progres saya menurunkan berat badan. Wah, saya nggak sabar lagi. Kita intro dulu teman-teman. Ini dia intronya. Dari puluhan episode doi, ini adalah part ke-7 ya, tentang bagaimana progres saya untuk menurunkan berat badan. Dari part pertama menampilkan bahwa tekad saya yang kuat ya untuk bisa menurunkan berat badan supaya lebih fit, supaya lebih sehat gitu ya. Dan part kedua ada progresnya, part ketiga saya makan apa, dan sampai part yang kemarin ya, part ke-6, di mana part ke-6 itu menceritakan tentang kegagalan saya, bahwa saya gagal menurunkan berat badan saya. Dan waktu itu ya berat badan saya yang sudah turun pada part sebelumnya, dan di video terakhir kemarin di playlist menurunkan berat badan Irfan Aziz, berat badan saya kembali ke part 1. Wow. Tapi saya bikin videonya, saya bikin kontennya karena menunjukkan bahwa itulah lika-liku atau dinamika perjalanan saya ya untuk mencapai target yang saya tuju. Nah, target yang saya tuju, saya tidak malu bilang bahwa ada kendala di dalam perjalanan progres saya, dan itu menjadi potongan cerita aja. Dan hari ini teman-teman, episode ke-7 ya, saya pengen update tentang perjalanan menurunkan berat badan saya. By the way, sekarang adalah di bulan suci Ramadan teman-teman, 2025 di bulan Maret ya. Dan ini sepertinya sudah hari ke-20-an, dan saya menggunakan momentum itu ya. Jadi selain kita panen pahala, selain kita berbuat kebaikan gitu, dan puasa teman-temannya defisit kalori, mengurangi porsi makan, mengurangi makanan-makanan yang manis, dan akhirnya saya berada di part ke-5 ya, dimana pada saat saya memulai diet dan program itu berat saya ada di 83, dan berjalannya proses tersebut mencapai titik yang paling berhasil di angka 75. Saya juga bakal update, sekarang saya 75 kg dari 84 atau 83 ya. Dan di video sebelumnya naik lagi ke 83 atau 82. Dalam episode ini saya ceritanya gagal kembali lagi ke awal gitu, tapi saya akan kembali lagi untuk mencapai berat badan yang ideal. Dan sekarang turun kembali ke titik berhasilnya ya 76 lah ya. 76. Dan itu adalah suatu pencapaian yang oke banget ya, sehingga saya bisa melanjutkan program diet saya ya, menjadi tubuh yang fit, sehat, dan juga fun tentunya ya. Inti dari video ini atau di part ini saya mau bilang bahwa oke, kita lanjutkan ya titik kesuksesan itu untuk lebih sukses lagi ya, walaupun kemarin sempat naik, sempat gagal, dan sekarang kita berada lagi di titik kesuksesan tersebut, dan kita akan next lagi untuk mencapai target yang kita susun, yang kita buat. Saya super excited banget teman-teman, karena ya saya merasa bahwa wah oke, memang betul sempat gagal, tapi kita akan lanjutkan lagi perjuangan kita. Yeah. Secara singkat ya teman-teman, jadi kan saya menurunkan berat badan dari titik yang paling berat tuh sekitar 80-an, turun dan berhasil, namun naik lagi ke titik awal, dan sekarang bertahap turun lagi. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa melakukan hal tersebut? Kalau tentang bagaimana cara saya menaikkan berat badan, itu udah di part sebelumnya ya. Jadi sekarang saya bakal update bagaimana kok bisa saya masih punya semangat gitu ya. Saya masih punya semangat untuk menurunkan berat badan saya. Jadi satu sebenarnya rumusannya adalah kita harus menata mood dulu ya. Itu penting banget teman-teman, menata mood dan menata motivasi. Waduh, ini berat banget nih. Motivasi untuk memang on to the rail ya, di jalan kita, di rel kita. Nah, itu adalah menata, itu yang sulit sebenarnya. Kalau kita lihat ya, sebenarnya semua orang yang ingin menurunkan berat badan itu mampu untuk menurunkan, tapi mereka udah gagal di bagian tadi, mood dan motivasinya, keinginan atau kemauan. Nah, di situ ya. Sebelum masuk ke prosesnya, sebenarnya keinginan, kemauan itu adalah hal yang paling dasar dulu yang harus kita pahami. Jadi kita bukan bicara tentang 1, kedua, dan ketiga, bukan. Tapi dari nol dulu ya, dari nol dulu, dari niat atau mood atau keinginan dulu. Nah kemarin, di episode kemarin itu saya sempat pudar lah keinginan tersebut ya. Wah, ini
kok tiba-tiba udah segini aja berat badannya gitu, udah setinggi ini aja, udah seberat ini aja. Akhirnya saya buat video ya, dan itu juga bulan suci Ramadan teman-teman ya. Untuk bertekad, karena malu juga ya kalau misalnya bilang gagal dan terus-terus gagal gitu. Tapi ini adalah pembuktian bahwa saya selesai di bagian mood, di bagian motivasi, di bagian keinginan. Baru kita coba satu langkah sampai kedua langkah dan menuju step-step yang seharusnya gitu. Jadi kalau sudah selesai dengan motivasi, selanjutnya coba ya terapkan aja ilmu pengetahuan yang lewat di TikTok gitu ya, di YouTube tentang bagaimana cara menurunkan berat badan. Jadi selesai dulu nih dengan motivasi, selesai dulu nih dengan kemauan, baru coba gunakan tips seperti ya tadi 3 hal ya: kurangi porsi makan, tidur yang baik, dan juga yang terakhir adalah olahraga yang cukup. Kalau saya olahraga, saya selalu rutin teman-teman, dan memang olahraga menjadi hal yang sudah menjadi habit. Tapi apakah olahraga itu sudah cukup? Rupanya enggak. Karena buktinya saya olahraga terus tapi naik di part sebelumnya ya. Artinya 2 hal tadi, mengatur pola makan dan tidur, menjadi hal yang juga perlu diperhatikan gitu. Nah, saya karena garap-garap puasa ini ya, dan pas banget di bulan suci Ramadan, bulan keberkahan, bulan yang sangat spesial ya, dimana saya menggunakan momentum itu untuk bisa mengokohkan habit ya, kebiasaan. Dan setelah bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ya tetap terjaga habitnya atau kebiasaannya gitu. Jadi sekarang saya udah di jam 12, di jam 10 udah nggak ngerasa lapar lagi, palingan haus kali ya karena ngomong terus gitu ya. Saya juga jogging kadang-kadang kalau kesiangan teman-teman, jam 9 baru jogging. Setelah jogging kan wah haus kan sebenarnya tapi yang pasti saya jujur ya, yang saya rasakan udah nggak ngerasa lapar banget lagi. Kalau dulu teman-teman ketika berat badan udah masih berat-beratnya tuh lapar every day, every time, semuanya lapar gitu ya. Kalau nggak makan tuh rasanya sakit badan. Bukan sakit sih, tapi lebih ke nggak enak badan gitu. Setelah makan tuh enak banget. Jadi sekarang gara-gara puasa habit terbentuk ya, dan saya pikir itu juga bagian dari mindset. Itu menjadi hal yang sangat-sangat bagus sekali. Artinya teman-teman, momentum yang baik ini kita gunakan dengan hal yang baik juga. Berdiet gitu ya, diet, olahraga, dan tidur yang cukup. Tapi tidur sih masih PR bagi saya teman-teman ya. Kadang-kadang tidur juga masih gimana gitu ya, susah juga kalau tentang tidur gitu ya. Tapi sebagai manusia kita hanya bisa berusaha ya, dan juga mengoptimalkan hal-hal yang bisa kita optimalkan. Oke, terima kasih banget di bulan puasa, bulan yang sangat-sangat berkah ini. Jadi pemanfaatan momentum ini menjadi hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat berkah banget. Paling itu teman-teman update saya bahwa saya sudah ada di titik yang hampir ada di titik sukses kemarin. Dan kalau sudah sampai di sana, saya bakal lanjutin ke lebih sukses lagi, mewujudkan tubuh yang fit, ideal, dan juga seimbang. Itu saja teman-teman, bersama saya Irfan Yazid di konten Doi Diary Irfan Yazid, dimana kita akan berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya seputar diary saya dalam menjalankan suatu habit atau kehidupan yang berusaha itu menjadi kebaikan. Ya, itu aja. Terima kasih. Berjumpa kembali. Bye.